Hello geng, hari ini saya mau review saya punya moto QJ Moto EX200S. Saya mau cerita sedikit pasal moto saya ini, yang dimana moto ini sedang hangat di pasaran. Nah, sekarang saya tidak cerita sangat pasal teknikal, tapi saya lebih bercerita pasal pengalaman menggunakan moto ini lah, dari 0 km sehingga 1000 km. Yang pertama lah, dari segi luaran, kalau tengok dari segi desain dia memang cantik lah, tapi ada orang nampak cantik, ada orang nampak tidak, tapi ikut preference masing-masing. Oke, lampu depan dia semua LED, signal pun LED, dan time running light pun LED. Lepas itu belakang pun fully LED, signal pun di dalam body lah, dia bukan capang. Lepas itu kalau tengok dia punya desain seakan-akan NGX lah, tapi dia mungkin cuma ambil inspirasi itu, tapi dia masih kekalahan desain tersendiri lah. Moto ini dia punya sedikit spesifikasi ya. Moto ini ada engine dia single cylinder 4 valve SOHC, liquid cool lah, dia punya cc 175 cc, maximum power dia 13 kW pada 8500 rpm, dia punya maximum torque 15.2 Nm torque pada 6500 rpm. Pas itu depan suspension depan ada teleskopik, suspension belakang dia pakai teleskopik coil spring, oil damped. Depan belakang disc brake, depan belakang juga ABS lah, ada traction control. Lepas itu dia punya meter, digital meter, fully digital, touchscreen lagi. Dia punya tangki kapasiti 10 liter, dia punya storage pun besar juga lah, boleh kalau ikut juga helmet. Kalau ada full face yang boleh muat, ada full face yang tidak boleh muat. Kalau open face rata-rata helmet boleh muat, cuma mau kena aja sedikit. Lepas itu dia juga didatangkan dengan keyless system. Oke, nah itu sajalah, saya rasa sedikit pengenalan dia punya spesifikasi lah. Saya masuk kepada pengalaman menggunakan moto ini. Sebelum itu kenapa saya ambil moto ini, kenapa saya beli moto ini, terus harga dia memang ngam lah, Musra Pocket, bukanlah Musra, dia macam berbaloi lah dengan engine 175 cc, memang sangat berbaloi lah bagi saya. Oke, seterusnya kenapa saya ambil moto ini, kalau harga sudah ngam, desain moto ini memang cantik, itu pandangan saya lah. Mula-mula jalan di kedai, pergi tengok show unit, satu kali pandang memang terus hati cair lah begitu, terus jatuh cinta gitulah. Lepas itu terus saya cerita pasal pengalaman dari ambil sampai sekarang, sampai 1000 km service, minyak bensin dan tukar coolant. Pengalaman saya memang memuaskan lah. Saya sudah bawa ride pergi Kundasang, saya sudah ride balik kampung ikut jalan Merak-Parak. Lepas itu saya sudah beberapa kali bawa pergi Kokol. Lepas itu ada bawa pergi Papar juga di Benoni. Pengalaman saya awal dia untuk skuter ini cukup memuaskan lah. Dia punya top speed pun dalam 1.3 bagi saya. Kalau orang beli skuter ini bukan untuk laju lah, tapi untuk keselesaan, untuk praktikal, untuk kegunaan seharian lah, supaya ada tempat simpan barang. Kalau masa tidak untuk kerja, memang praktikal lah, bukan untuk laju. Untuk laju satu bonus lah, kalau skuter tuh boleh laju, itu adalah satu bonus. Oke, seterusnya ya dari segi pengalaman cukup memuaskan lah. Oke, terus kita masuk ke yang saya suka tentang moto ini lah, yang kelebihan dia yang moto ini lah, yaitu ada ABS depan belakang. Jadi saya sudah bertes lah, di brake depan belakang ini memang function lah, di ABS depan belakang ini memang sangat function. Ada traction control, mencegah kita daripada tergelincir lah kalau jalan licin. Bila kita pulas throttle, sangat membantu lah. Oke, apalagi yang saya suka pasal motor ini, dia punya panel meter LED, jadi dekat
cantik lah. Nah, lepas itu tangki minta 10 liter, memang jimat minyak lah. 10 liter memang jarang lah pergi stasiun minyak kalau jalan dekat-dekat saja. Lepas itu ada mode hybrid, P0 mode biasa, P1 mode hybrid, ada tambah sedikit pickup lah. Saya suka pickup memang ada, memang mantap lah di pickup. Of course lah skuter dia tidak gear, jadi plus dan brake. Nah gitu saja lah. Lepas itu kilas pun features yang saya suka, jadi tidak payah kita pakai kunci, dia punya ruang situ pun besar, itu pun saya suka juga. Apa yang saya suka tuh mungkin juga kelebihan lah untuk mata nih. Kelebihan yang saya nampak untuk mata nih sama saja lah, desain, harga. Oke, apa yang kekurangan motor nih? Kekurangan yang pertama lah, yang ini pun ada orang suka ada orang tidak suka, tapi bagi saya kurang suka lah. Kekurangan yang pertama dia punya side mirror memang agak capang lah. Jadi saya tukar side mirror Racing Boy lah, model S5. Kemudian yang saya tidak suka dia punya brake lever. Dia punya brake lever dalam pohon jauh. Kalau kita mau brake macam penat lah, kalau tangan susah mau capai ya gitu. Dia jauh lah. Jadi saya tukar kepada Racing Boy. Jadi bilang brake dekat lah, mau boleh adjustable. Oke. Yang seterusnya meter dia, panel meter. Dia punya panel meter. Yang lain saya perasan ada, semua ada, kecuali jam. Nah, jam dia tidak. Oke. Pasal panel meter lagi apa yang saya tidak suka, masa tengah hari panas tadi dia tidak berapa nampak, tapi bila gelap, yang betul-betul gelap, tidak lampu, dia punya panel meter terlampau terang, boleh rasa macam silau lah. Nah, kalau malam tempat betul-betul gelap, macam silau lah meter nih. Dia boleh menyilaukan. Lagi satu dia tidak boleh adjust dia punya brightness, tidak tepat adjust. Oke. Apa lagi yang saya kurang minat pasal motor ini, yang kurang suka, sama yang cakap lah, yang berkenaan temperature. Motor ini macam cepat panas lah. Mungkin sebab kalau sebab cuci motor simpan temperature punya panel, jadi kita boleh tengok lah monitor. Yang mula-mula saya ambil, saya bawa sampai 4 bar nah. Tapi awal-awal saya ambil dia macam tidak cepat panas. Lepas saya service itu karena coolant baru VJ1 punya macam lebih sensitif pula dia punya temperature panel. Dia macam lagi cepat panas daripada yang sebelum tukar. Seterusnya, tapi so far sepanjang saya bawa tidak pernah sampai berkelip-kelip lah, sampai 5 bar tidak pernah lagi sampai. Maksimum kepanasan saya dapat 4 bar saja lah. Itu pun kalau bawa laju lah yang 120 30 gitu. Kalau yang 60 70 saja 80 dia stay dalam 3 bar lah gitu. Paling pun 4 bar, tapi itu pun turun balik pergi 32 gitu. Oke, lepas itu lagi yang saya kurang suka pasal motor ini, ini untuk perkara kecil saja lah. Dia punya balancer dipakai plastik saja. Bisa selalu ada balancer daripada Racing Boy yang alloy. Itu saya pasang lah. Oh ya, karena kenapa saya order, sebab handle dia tidak juga lah begitu sangat masa riding tuh, tapi masa yang baru kalau start engine dia macam kuat sedikit lah getaran dia, yang terutama yang bagian depan lah, bagian engine, bagian tengah-tengah. Rasa macam getaran memang kuat sedikit lah. Tapi kalau riding tidak juga terlampau, tapi saya mau kasih kurangkan lagi dia punya getaran. Jadi telah saya order handle bar balancer daripada Racing Boy. Oh ya, oke, satu lagi dia punya handling oke. Cornering oke, cun, tidak berasa macam takut memang confident. Tapi saya rasa dia punya suspension belakangnya macam keras lah, bagi saya agak keras lah. Kalau langgar jalan yang tidak rata kan memang macam motor pelanting. Jadi kalau jalan jauh kan, lepas jalan lagi yang kurang dicantikkan memang penat sedikit lah. Kalau suspension yang
kerasa gitu. Kalau suspension yang lembut kalau santai ya, kalau ini kalau jalan yang tidak rata dia boleh saraf hentakan yang bagus gitu. Pengalaman dari awal lah kalau mau potong kereta, kalau kelajuan yang dalam 120 boleh lah gitu. Tapi kalau sampai 130 lambat sedikit lah sampai, tapi boleh juga lah. Terus jalan dari segi berat oke juga bagi saya, tidak juga berat, ngam-ngam. Pas tuh fotonya ada lebar sedikit lah kalau kau mencilokkan tengah-tengah jalan, kalau dibanding dengan capcay skuternya macam rasa lebar sedikit. Bila rasa lebar mengurangkan sedikit confident lah. Itu saja lah bagi saya rasa itu jalan sebenarnya review untuk kali ini. Saya pun masih newbie lagi ya pakai skuter, masih baru lagi, ini first time saya beli skuter, jadi ini pun pengalaman pertama saya memiliki skuter. Dari segi maintenance tuh saya baru mencapai 1000 km, jadi sudah tahu lagi maintenance macam mana di masa akan datang lah. Jadi siapa yang mau beli motor ini oke, jangan ragu-ragu, dan keselama, dan lagi banyak Ono EX200, lagi banyak orang yang boleh berkongsi lah dia punya pendapat, dan lagi banyak pengguna, lagi banyak barang-barang performance yang masuk ataupun barang-barang aftermarket lah gitu. Tapi so far kalau tinggal di TikTok mungkin banyak barang lah motornya, barang yang original pun ada yang pre-order gitu. Terus jalan review saya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, comment, dan share lah gitu.